Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang, terutama di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan jelang libur akhir pekan kali ini. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan Head of Investment Reswara Gian Investa. Kita akan langsung sapa saja. Selamat sore Pak Kiswoyo, apa kabar Pak? Ya, sore. Baik Pak. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Jelang libur akhir pekan, hari ini indeks harga saham gabungan berbalik arah, mengalami penguatan yang cukup signifikan meskipun belum mampu kembali menyentuh di atas level 6.800-an. Dari sisi teknikal, bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini setelah terdampak tekanan yang cukup dalam di atas 1% di perdagangan hari sebelumnya? Jadi memang pada saat pergerakan IHSG kemarin itu sangat mengkhawatirkan karena posisinya sudah mendekati level 6.600. Jadi memang kalau kita lihat 7.000 itu menjadi level psikologis atas, level psikologis bawah atau supportnya ada di level 6.500. Garis tengahnya itu 6.750. Jadi memang kalau kita lihat sekarang hari ini posisi saat ini sudah di atas 6.750 ya. Jadi memang kemarin itu mendekati support turun sampai 6.600, bahkan bisa cenderung mendekati 6.500. Tapi untungnya hari ini sudah berbalik arah kembali sehingga kalau bisa tutup di atas 6.750, range-nya akan bergerak antara 6.750 sampai 7.000, dan kita tahu bahwa ini sudah mendekati akhir tahun. Tinggal tersisa bulan depan, bulan November dan bulan Desember, diharapkan tutup tahun bisa di atas level 7.000. Syukur-syukur bisa bikin new high lagi seperti itu. Baik, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi di perdagangan hari sebelumnya, Pak Kiswoyo? Apakah memang ini hanya panic selling saja yang dilakukan oleh investor terkait juga dengan beberapa sentimen global yang cukup negatif yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir ini? Mungkin lebih tepatnya koreksi ya, karena kita tahu bahwa IHSG beberapa saham sudah naik cukup tinggi seperti kayak BRI, BCA, Mandiri, BBN itu mereka sudah new high terus. Dan belum ada koreksi yang cukup berarti untuk pas saham itu. Kecuali Telkom dan Astra Internasional yang ketinggalan, dia belum bikin new high tapi dia malah ikut turun juga. Tapi kalau untuk bank besar itu kan sebetulnya bobotnya cukup besar juga IHSG, jadi mereka belum kebagian jatah koreksi. Diharapkan dengan adanya saat-saat ini mereka sudah mulai turun, ini adalah koreksi mereka sebelum nanti mulai naik kembali ke atas, ikut membantu mendorong IHSG untuk bikin new high baru seperti itu. Baik, dengan volatilitas pergerakan dari indeks harga saham gabungan, koreksi dalam kemudian juga berbalik arah kembali, Anda melihat posisi dari investor asing seperti apa, Pak Kiswoyo? Kemarin memang posisi investor asingnya menjual cukup besar, tapi kalau kita lihat persentasenya sebetulnya kepemilikan mereka itu memang sangat besar. Jadi kalau kayak kemarin mungkin ada sedikit panik, wah asingnya jual nih sampai triliunan gitu ya. Tapi harus dilihat bahwa asing yang megang-megang saya kayak kemarin kan penjualan besar kemana di BCA, BRI, Mandiri, BBN itu mereka kan besar sekali jadi Astra Telkom. Itu kepemilikan mereka itu bukan puluhan triliun tapi sudah ratusan triliun, sehingga aksi selling kemarin mereka itu anggap saja seperti profit taking lah gitu. Karena jumlah mereka sangat besar sekali gitu. Sebagaimana kita tahu dulu kita sedikit cerita bahwa ada saham Pegas, perusahaan gas negara itu dulu dikuasai oleh asing sangat besar sekali. Mereka sampai saat ini memang asingnya sudah habis, artinya kecil banget. Itu untuk menjual kepemilikan mereka yang sangat besar sama besarnya seperti saat ini di posisi Astra dan Telkom, itu mereka butuh waktu 5 tahun. Jadi kalau kemarin ada asing jual besar-besaran, jangan panik, wah asingnya keluar total. Enggak semudah itu asing bisa keluar total dalam waktu sehari atau seminggu, sebulan, enggak. Itu kita ada contoh di Pegas. Pegas saat ini asingnya kecil sekali, itu mereka dulu besar sekali, sama seperti posisi asing di Astra dan Telkom saya bilang. Itu tapi mereka butuh 5 tahun untuk menjual kepemilikan sebagian besar mereka. Jadi jangan panik lah untuk kalau ada istilah, wah asing jual besar-besaran, asing lepas Astra dan Telkom, no. Itu hanya sebagian kecil banget gitu. Seperti itu. Baik, hari ini beberapa perbankan big cap, Pak Kiswoyo, kembali menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat dari sisi penguatan perbankan big cap ini?
Seperti tadi saya katakan bahwa memang plat perbankan big cap itu BRI, BCA, Mandiri, BBNI kan kemarin itu naik terus ya, kalau kita lihat grafiknya itu naik terus, nyaris tidak ada koreksi dalam. Jadi memang saat ini adalah mereka kemarin itu koreksi dalam, dan saat ini apakah masih bisa koreksi lagi, kita tidak tahu, tapi intinya sudah ada koreksi cukup dalam. Kayak BRI sudah kemarin turun di bawah 5.000 itu bagus sekali, BBNI juga turun di bawah 5.000 itu udah sehat, karena kemarin tuh naiknya terlalu tinggi banget dan tidak ada koreksi yang berarti gitu. Baik, kita akan coba ulas dari sisi perbankan big cap BBRI terlebih dahulu, Pak Kiswoyo. Hari ini Ya, mengalami penguatan yang paling signifikan jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Padahal di hari sebelumnya BBRI justru menjadi pemberat atau paling dalam dari sisi koreksinya. betul, karena BBRI kalau kita tahu ada high di 5750. Jadi kemarin turun di bawah 5.000 itu sebuah koreksi yang sangat sehat menurut saya. Mungkin tahun depan harusnya sih bisa bergerak di atas 6.000. Jadi untuk pijakan supaya dia bisa bikin new high lagi, memang dia harus turun di bawah 5.000 dan sudah tercapai kemarin dan hari ini. Jadi sebetulnya kita tinggal menunggu dia untuk naik lagi dan bikin new high seperti itu untuk BBRI. Baik, secara teknikal kemana arahnya dengan posisi di level 5.000 saat ini? Sebetulnya kalau sudah balik ke arah 5.000 begini, arahnya sudah ke arah 5.500, 5.750 dan lalu ke 6.000 new high seperti itu. Jadi level bawahnya ini kan sebetulnya dia kemarin itu ada di level supportnya 4.900 dan 4.750. Tapi 4.900 kemarin kayaknya tidak tercapai. Jadi 5.000 itu kayak level psikologis ya, sudah disentuh kembali. Semoga bisa berbalik ke atas lagi lah seperti itu. Baik, ketika sesi pertama dibuka di Senin pekan depan, Pak Kiswoyo, rekomendasinya lebih ke arah spekulatif buy atau buy on weakness? Kalau BBRI sebetulnya buy on weakness boleh, buy juga boleh. Karena ini di bawah 5.000 atau 5.000 ini sangat menarik dibeli sebetulnya. Baik, tadi Anda katakan dari 5.000 bisa ke 5.500, 5.700 hingga ke 6.000. Kan range-nya cukup lebar itu, tapi kita akan coba lihat terlebih dahulu dengan posisi 5.000 saat ini, resisten terdekatnya terlebih dahulu, arahnya akan kemana? Resisten terdekatnya 5.200 dan lalu 5.500 gitu. Baik, untuk BBRI yang hari ini menguat paling signifikan jika dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya, di mana pada perdagangan hari sebelumnya BBRI juga mengalami koreksi yang paling dalam dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Saya akan coba ulas untuk perbankan big cap selanjutnya. Untuk BBNI, Pak Kiswoyo, hari ini satu-satunya perbankan big cap yang justru mengalami koreksi ketika dari beberapa perbankan big cap lainnya mencoba untuk menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Memang BBN ini sahamnya selalu tertinggal ya, artinya kalau saya bilang dulu waktu zamannya udah bullish, yang lain bullish dia juga telat bullish gitu kan. Sekarang bearish juga sama, kayaknya dia telat bearish, jadi dia yang stop split juga paling terakhir, artinya ini dia baru stop split kemarin-kemarin. Kalau kita bicara BRI, BCA, Mandiri kan sudah lebih dulu lah. Jadi memang dia ini selalu tertinggal dibandingkan dengan 3 bank lainnya. Jadi memang sudah turun di bawah level 5.000, ini udah koreksi sehat, karena kalau kita ingat dia stock splitnya 1/2, artinya ya ini harga sekarang itu harga 9.000-an lebih. Jadi kalau kita bicara Pak ini bisa ke berapa ya, sebetulnya bisa saja sampai ke 4.750, masih bisa ke arah 4.750 support. Kalau kita bicara atasnya sebetulnya dia bisa ke arah, bisa bikin high lagi sih sampai 5.500 bisa. Syukur-syukur 6.000, tapi mungkin kalau kita bicara new high untuk BBNI mungkin tahun depannya. Untuk tahun ini mungkin dia bergerak menuju ke arah 5.000 sampai 5.200. Harganya hampir sama sih sama BRI gitu. Oke. Sempat menembus di atas 5.300-an Pak Kiswoyo dengan posisi 4.800-an saat ini. Belum merubah tren dari posisi pergerakan BBNI? Belum. Jadi dia memang trennya masih naik banget, dan ini memang salah satu bank yang tergolong terlambat dibanding dengan 3 yang lain seperti BRI, BCA, Mandiri, dia tergolong telat lah. Maksud saya support yang berapa yang bisa diperhatikan untuk menghindari BBNI turun lebih dalam lagi? Sebetulnya di bawahnya itu ada support 4.750. Masih cukup jauh. Jadi diharapkan 4.750 dan 4.500 bisa menahan penurunan BBNI lebih dalam sih, seperti itu. Oke, berhubung kita masih membahas dari beberapa perbankan big cap, Pak Kiswoyo, kebetulan sudah ada penanya masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba sapa Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. Saya akan coba cek, ternyata menanyakan saham BBRI, Pak Kiswoyo, tadi pun juga sempat kita ulas.
saham BBRI untuk sampai dengan akhir tahun, kenapa tidak naik-naik, malah turun terus seperti BBRI sekarang sudah ada di bawah 5.000 dan hari ini sudah balik lagi ke 5.000, padahal laporan keuangan bagus. Punya BBRI nyangkutnya cukup jauh Pak Kiswoyo di 5.725 Pak. Analisis Anda dengan pelemahan yang terjadi, nyangkut cukup lebar Pak Kiswoyo. Belinya kayaknya dia di new high tuh, di harga tertingginya 5750. Kalau mau average down aja, kalau dia udah belinya di harga tertinggi baru, harga tertingginya di average down aja sih kalau memang ada uang, karena dia kan BBRI ini salah satu penggerak ISG yang paling besar ya bobotnya. Jadi di harga di bawah 5.000 bisa average down sih. Oke, di bawah level 5.000 begitu Pak? Iya betul, di bawah 5.000 atau 5.000 boleh untuk average down. Karena kayaknya dia akan ada bagi dividen interim untuk tahun ini, karena dia selalu rutin gitu. Baik, apakah ini juga akan mendorong saham BBRI akan kembali mengalami kenaikan nantinya? Ya, kurang lebih seperti itu. Harusnya bisa membantu meningkatkan image dia, karena kita tahu Astra kemarin sudah selesai, tinggal nanti giliran bank-bank ini. Nanti semua biasa kan bagi dividen interim untuk bank besar itu. 4 bank besar, salah satunya BBRI, BCA, Mandiri, sama BBNI. Oke, analisis beberapa perbankan big cap dan juga rekomendasinya, dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, sambil menunggu updatean perdagangan di sesi kedua hari ini, saya akan coba bahas juga dari beberapa sektor lainnya. Ada teknologi Pak Kiswoyo, rilis kinerja tampaknya masih menjadi perhatian juga. Gotoh hari ini tertekan di level 56, sementara Buka juga sempat tertekan tadi. Dan dari retail, LPPF hari ini koreksi di atas 10%, dan ini juga berkaitan dengan kinerja mereka yang kurang oke di kuartal ketiga di 2023. Di tengah perkembangan sentimen negatif global yang masih belum berpihak sampai sejauh ini, seberapa besar pengaruh dari rilis kinerja ini terhadap pergerakan saham tersebut? Kalau kita bicara sebetulnya kinerja perusahaan itu memang korelasi sangat positif. Jadi artinya kalau kinerjanya turun, otomatis sahamnya akan turun. Tapi untuk perbankan memang kemarin ada anomali. Kemarin kan ada rilis kinerja dari BRI, BCA, Mandiri, BBNI, tapi harga sahamnya turun. Jadi memang kalau kita bicara basicnya fundamental, ya artinya memang laporan keuangan itu mempengaruhi. Tapi jangan lupa kita juga harus melihat analisis teknikalnya. Jadi kadang-kadang ada istilah buy on rumor, sell on fakta. Jadi ketika faktanya sudah terjadi, sudah rilis laporan keuangan, yang ada sell gitu, orang-orang ada yang kejadian seperti itu. Jadi memang kita juga harus memperhatikan sentimen dan sikon. Tapi kalau untuk saham-saham penggerak ISG seperti bank besar ya, BRI, BCA, Mandiri, BBNI, Astra, dan Telkom, itu nggak usah takut. Malahan kalau ada koreksi, itu momen untuk beli. Seperti kemarin itu 4 bank besar itu mereka susah untuk kita beli, karena harganya kan di atas terus. Nah saat ini sudah di low, ini momen untuk beli sebetulnya, seperti ini. Baik. Beberapa saham hari ini sempat koreksi cukup dalam terkait juga rilis kinerja mereka yang tidak sesuai ekspektasi di kuartal ketiga 2023. Pak Kiswoyo, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan ini update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Nanti juga akan saya sampaikan beberapa data perdagangan lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan juga papan perdagangan di layar televisi Anda pemirsa. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau dengan penguatan yang lebih ke arah terbatas di 0,66%, dan indeks harga saham gabungan ditutup di 6.758,79. Sementara trading volume, trading value, frekuensi masih berjalan sampai sejauh ini. Dapat Anda saksikan juga di layar papan perdagangan di layar televisi Anda. Sementara posisi saham-saham yang menjadi penopang hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saya juga akan sampaikan. Perbankan big cap masih BBRI menguat meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas. Tadi sempat di 2%. Di penutupan sesi kedua menguat di 1,63% dan ditutup di level 5.000. Kemudian dari perbankan big cap lainnya, ada BMRI ditutup stagnan, tadi sempat ke zona hijau, menjadikan ISG kekurangan kekuatan ini. Retribusi dan kontribusi maksud kami dari BMRI ditutup flat di 5.700, sementara Telkom masih menguat di 0,57% di 3.500. Dan posisi Astra hari ini juga ditutup flat 5.725, kontribusi terhadap penguatan indeks harga saham gabungan lebih ke arah terbatas. BBNI tekanannya justru semakin dalam pemirsa di 0,61% di 4.850. Sementara posisi saham-saham lainnya yang menjadi pemberat ada Inco, hari ini koreksi cukup dalam di 5,01% di 5.125.
Sementara saham-saham berbasis dari komoditas minyak mentah hari ini rata-rata mengalami penguatan. Ada Medco menguat cukup signifikan setelah koreksi dalam di 4,41% di 14.20. Kemudian juga posisi dari Elsa hari ini juga menguat signifikan di atas 8% di 8,25% di 446. Sementara posisi dari Akra di penutupan sesi kedua hari ini menguat di 0,35% di 1440. Tadi di pembukaan sesi pertama sempat bergerak di zona merah. Sementara saham-saham pertambangan batubara hari ini untuk Adaro masih tertekan di 0,38% di 2.640. Kemudian juga untuk saham-saham pertambangan batu bara lainnya seperti ITMG bergerak di zona hijau di sepanjang perdagangan hari ini setelah sebelumnya sempat dominan bergerak di zona merah di 0,47% di 26.975. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.